Bapak Ibu yang kami hormati, acara sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemateri workshop Bapak Anim Hadi Susanto MPD, yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Gondang Ibu Haja Nurul Wakidah SPD MMPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan TU peserta workshop yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara workshop KOSP KTSP SMA Negeri 1 Gondang Mojokerto tahun pelajaran 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia Workshop kepada Bapak Suyono SPD MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Haja Nurul Wakidah SPD MMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Bapak Anim Hadi Susanto selaku pemateri materi 1 pada malam hari ini,
Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul guna mengikuti workshop KUSP KTSP SMA Negeri 1 Gondang tahun pelajaran 2023-2024. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang kegiatan pada malam hari ini adalah program kerja kurikulum, ya, di mana ini adalah program kerja tahunan di awal tahun ajaran, yang mana pada tahap 1 workshop KUSP KTSP kita sudah melaksanakannya di sekolah pada tanggal 18 Juli di Gedung Majapahit. Kemudian tahap 2 adalah saat ini, ya, tanggal 1 sampai dengan besok. Tujuan kegiatan Bapak Ibu yang pertama adalah refresh our mind, refresh our body and soul, jadi menyegarkan, ya, penyegaran suasana. Semoga dengan kegiatan refresh ini kita semangat kerja kita untuk meningkatkan kinerja pelayanan kita terhadap anak-anak didik kita mengalami peningkatan. Kemudian tujuan yang kedua adalah broaden mind, memperluas wawasan, menambah wawasan, meningkatkan wawasan, utamanya terkait dengan informasi-informasi terbaru dalam hal pendidikan dan tentang kurikulum merdeka. Jumlah peserta pada kegiatan tahap 2 ini alhamdulillah penuh, 56 pendidik dan 17 tenaga pendidik. Demikian laporan Ketua Panitia Kegiatan Workshop KUSP KTSP pada hari ini. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Suyono selaku Ketua Panitia Workshop. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Gondang. Nanti sekaligus dimohon untuk membuka kegiatan workshop pada malam hari ini. Kepada Ibu Haja Nurul Wakidah SPD MMPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anim Hadi Sutanto PD selaku narasumber yang pertama, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Gondang. Alhamdulillah kita tidak lupa selalu mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di Kota Madiun, ya, dalam rangka mengikuti kegiatan workshop KUSP KTSP, ya. Semoga workshop pada hari ini kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah SWT, sehingga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, ya. Itu nikmat yang luar biasa bagi kita semuanya. Tidak lupa juga sholawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan baik yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, yaitu kita disampaikan workshop juga refreshingnya penjenengan berangkat mulai jam 9 tadi, ya. Saya berangkat setelah asar, ya. Saya nyampe di sini tadi kurang lebih jam 4:20, ya. Saya berangkat setelah salat asar, sampai di sini jam 4:20. Alhamdulillah semuanya itu atas ridho Allah, sehingga kita bisa bertemu melaksanakan program sekolah, yaitu
yang sudah menjadi program setiap 1 tahun sekali, yaitu ada kegiatan workshop untuk menambah ilmu pengetahuan kita, ya, baik untuk Bapak Ibu guru semuanya, khususnya untuk anak didik kita dan untuk SMA Negeri 1 Gondang yang kami cintai. Semoga kegiatan workshop ini nanti akan membawa berkah bagi kita semuanya, pengalaman, pengetahuan yang lebih, ya, untuk kita semuanya. KOSP tadi saya tuh sempat tanya apa ya, KOSP di sini adalah kurikulum operasional satuan pendidikan, ya, yang mengimplementasikan ke kurikulum merdeka seperti itu, ya, Bapak. Dan KTSP ini mengimplementasikan ke kurikulum 13, itu ya Bapak Ibu. Malah nanti kita ikuti, ya, harapan kami sebagai pimpinan, paling tidak kami, ya, penjenengan bisa menjadikan dari CP menjadi tujuan pendidikan. Jadi capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, itu harapan kami nanti. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, ya, itu akan selalu dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT demi kesuksesan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Gondang yang kami cintai. Meskipun SMA Negeri 1 Gondang berada di daerah pedesaan Bapak Alim, ya, kami tetap berupaya, ya, untuk menjadikan SMA Negeri 1 Gondang ini menjadi apa, ya, sekolah yang berprestasi, tidak kalah pentingnya dengan sekolah yang berada di perkotaan. Itu harapan kami, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Semoga kita besok setelah mendapatkan materi yang kedua juga akan menambah ilmu pengetahuan kami, dan kita pulang membawa ilmu yang betul-betul sangat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya nanti untuk anak didik kita semuanya, dan khususnya untuk SMA Negeri 1 Gondang. Itu harapan kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Malah kita ikuti materi dari Bapak Anim, ya. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Hajah Nurul Wakidah SPD MMPD, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara yang terakhir yaitu doa, izinkan saya membacakan pantun. Beli nangka dapatnya syukur, memasak sayur dalam kuali. Ini malam kita di Kota Madiun bersama kepala sekolah yang baik hati. Yang kedua, ya, jalan-jalan naik pedati, pohon jati daunnya lebat. Sungguh bahagia hati ini, workshop bersama narasumber yang hebat. Sampun, ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya itu doa kepada Bapak Haji Said Wahid, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengingatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat kita dari Gondang ke Kota Madiun dengan tujuan workshop membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Yadillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wa khatimil lima sabaqa nasrul bil hadi siratal mustaqim wa 'ala alihi wasallam haqqa qadri wa miqdarihi. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini 1 September 2023, kami keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang akan menyelenggarakan workshop KUSP KTSP. Ya Allah, berilah kemuliaan kepada kami. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami. Ya Allah, berilah anugerah berupa kasih sayang-Mu sehingga tercermin pada kami dan juga tercermin pada anak didik kami. Ya Allah, ya Wahid, yang Maha Satu, Engkau adalah pemersatu. Engkau adalah Zat yang menyatukan hati kami. Ya Allah, bimbinglah niat kami untuk membina persatuan di SMA Negeri 1 Gondang, agar kami bisa bersama bersatu mendidik anak didik kami. Ya Allah, ya Mujib, ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan, kabulkanlah doa kami sehingga beban yang Kau berikan berupa anak didik kami yang harus kami hantarkan untuk menjadi anak yang terdidik, yang bisa menjadi suatu saat penggali kami untuk kehidupan nanti di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serangkaian acara pembukaan workshop KUSP KTSP SMA Negeri 1 Gondang Mojokerto tahun pelajaran 2023-2024 telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf ya, sebelum materi dimulai rasanya kok kurang pas kalau belum saya buka. Tadi saya karena faktor usia Bapak Ibu. Lupa iya, karena fotonya Bu Nurma. Kata-kata terlambat Bapak Ibu ya. Sebelum materi dimulai, untuk yang workshop KUSP KTSP SMA Negeri 1 Gondang Mojokerto tahun pelajaran 2023-2024 akan kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Haja Nurul, yang saya hormati Pak Yono, kawan saya Mas Munir. Ini Bapak ini. Dan kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Semoga dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan, Bapak Ibu, kita semua termasuk umat yang berbahagia di dunia sampai nanti di akhirat. Amin. Baik, saya akan coba turun. Terus kemudian baru kali ini tuh saya ini belum mulai sudah dipisiki sama Pak Yono. Pokoknya maksimal setengah songo Pak ini. Nah ini kan saya harus memilih materi-materi yang tepat.
Bapak Ibu coba HP-nya kalau memang ada pulsanya buktikan kepada saya, ketik itu Bapak Ibu, s.id ya, s.id garing ngobar kurikulum merdeka. Khusus untuk yang HP yang punya pakai data, yang tidak usah nggak ada Bapak Ibu. Sudah munculkah? Tampilannya kayak apa Pak? Oke, kalau nasibnya bagus, tampilannya seperti itu Bapak Ibu ya. Materi itu kalau di Jakarta saya berikan selama 4 hari. Kali ini karena melihat audiensinya top narkotok ya, ini cukup 1,5 jam saya harus bisa memilih. Memilih, menyaksikan dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, dari sekian materi yang ada itu, nanti silahkan saja Bapak Ibu itu pelajari, semuanya sudah connect, bisa baca Ibu ambil. Sebenarnya juga saya harusnya bermain masalah soal, bermain masalah pembelajaran, harusnya begitu. Tetapi karena kita dalam hal ini ingin belajar detail langsung kepada apa istilahnya, masuk perguruan tinggi negeri, itu tidak lain masuk di episode 22, episode Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, teksnya ada di sini. Berarti dari sekian materi yang ada, halo di HP panjenengan, halo Bapak Ibu, halo. Ya, di HP panjenengan dari sekian ini semua cukup masuk ke transformasi, masuk ke perguruan tinggi. Hanya itu yang kita pelajari malam ini. Oke, berarti kalau dibuka kurang lebih seperti ini. Tampilannya harusnya sama antara saya dan panjenengan. Sudah ketemu itu kah? Oke. Pak Heru, betul-betul Pak Heru. Baik Bapak Ibu. HP murahan Pak. Kita akan menyampaikan persepsi selama 1,5 jam. Mudah-mudahan ini nanti menjadi titik balik bagaimana kita memperjuangkan anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu, seleksi masuk perguruan tinggi ini ternyata masuk pada episode ini Bapak Ibu, episode 22. Sekarang sudah masuk episode ke 26 gitu ya. Baik, kita langsung saja. Saya tidak berpanjang lebar di sini, langsung saya masuk ke sini Bapak Ibu. Semua dari Bapak Ibu guru harus paham untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Mulai sekarang itu ada 3 jalur yang resmi. Yang pertama namanya jalur prestasi. Kemudian nanti ada jalur tes. Kemudian nanti ada jalur yang terakhir mandiri. Baik Bapak Ibu, kita cek satu-satu ya. Jalur prestasi ini kalau zamannya saya sekolah PMDK. Zaman kita sekolah dulu PMDK. Kemudian nanti di sini ada jalur, kalau kemarin SBMPTN, sekarang istilahnya jalur SNBP, UTBK, jalur tes. Kemudian yang di sini mandiri. Bapak Ibu, saat ini posisi kita, posisi perguruan tinggi, ternyata tidak hanya 3 ini. Tanpa ditulis di media, ternyata di sini Bapak Ibu, jalur prestasi itu di sini juga ada. Setelah anak itu melewati tes UTBK, ternyata masih ada jalur prestasi lagi. Tapi prestasinya prestasi perguruan tinggi. Jakarta ini namanya prestasinya SIMAK, UGM dengan nama UTUL. Kalau orang gondang atur gitu ya. Jadi ada seperti itu. Kemudian apa yang menjadi persoalan di sini Bapak Ibu? Untuk perguruan tinggi yang berbadan hukum, singkatannya perguruan tinggi ber-BH, berbadan hukum, ternyata untuk seleksi mandiri diperbolehkan 50%. Apa maknanya Bapak Ibu? Berarti kesempatan anak-anak kita untuk menempuh jalur pendidikan murah baru tinggal 2 kemungkinan, yaitu jalur prestasi sama jalur tes. Oke.
Kemudian dari 2 jalur ini, sama ini peluangnya. SMA Geger itu ya, SMA tempat saya mengajar, ini juga mungkin sama dengan Gondang, mungkin sama persis saja. Artinya daerah kecamatan. Kalau seandainya daerah kecamatan itu Bapak Ibu ditanyakan, kira-kira anak-anak yang masuk lewat jalur mandiri itu kelihatannya banyak atau sedikit? Sedikit. Berarti sekarang Pak Yono peluang kita itu 2 ya kan gitu ya. Prestasi sama tes. Pertanyaan berikutnya, Gondang itu kalau anak sekolah ke Gondang itu les atau tidak? Tidak. Bapak Ibu gambarannya begini. SMA 1 Puri, SMA 1 Suko. Kalau anak masuk ke Suko dan Puri tidak les, itu luar biasa. Bocah kok gak les. Tapi sebaliknya, anak 1 Gondang, NSM 1 Geger kok tiba-tiba kelas 1 les. Bocah kok les, aneh. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Artinya anak Puri dan anak Suko itu secara kodrat awal dia sudah diuntungkan karena dia sudah belajar pada saat yang lainnya temannya tidur. Gurunya juga gitu kan, karena ditambah ya Pak. Oke, pertanyaan kemudian, andai saja anak-anak kita itu tiba-tiba diikut tes, peluang yang menang Puri, Gondang sama Suko, kira-kira Gondang posisinya di mana? Peluangnya, kita ngomong peluang loh ya, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Tapi peluang, Bapak Ibu, kalau seandainya anak itu sama-sama kita persiapkan sekalipun, persiapan yang Gondang ya hanya persiapan dari sekolah. Tapi kalau persiapan anak Puri di samping dari sekolah, juga persiapan dari les. Terus Bapak Ibu tahu, selama ini kadang-kadang banyak sekolah yang salah mempersiapkan. Tes UTBK saat ini dipersiapkan fisikanya, kimianya, matematikanya, padahal sekarang tidak dites berdasarkan TPA. Jadi misalkan Mas Munir menyiapkan kimia, nggak kanggo Pak Munir. Karena yang dites sekarang ada 4 model. Yang pertama dikenal dengan tes kognitif, kedua nanti skolastik, yang ketiga itu nanti literasi bahasa Indonesia, dan yang terakhir literasi bahasa Inggris. Seperti itu. Skolastik itu contohnya kayak apa? Contoh soalnya skolastik kayak gini Bapak Ibu. 1, teruskan gitu ya. Teruskan dari berikut ini. 1, 2, 3, 4, titik-titik isinya berapa? Ya soalnya seperti itu, tapi itu nggak akan keluar karena terlalu gampang. Tapi maksudnya soal itu seperti itu. Yang dibangun adalah logika. Kemudian kalau begitu, apa untungnya belajar kimia? Apa gunanya belajar fisika? Apa gunanya belajar ekonomi dan seterusnya? Penjelasannya nanti berikutnya Bapak Ibu. Tapi yang terpenting, apapun anak itu belajar di SMA, tidak lain tujuannya adalah membangun kemampuan kognisi anak. Sehingga kalau Bapak Ibu sampai saat ini bertanya, misalkan siapa, di mana, kapan, berapa? Halo Bapak Ibu. Kalau panjenengan hanya tanya siapa, di mana, kapan, berapa, maka pertanyaan Bapak Ibu itu seperti kita bertanya, nah kamu hafal berapa nomor? Apa jawaban anak? Berapa nomor yang kamu hafalkan? Berapa nomor telepon yang kamu hafalkan? Berapa kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang hafal nomor telepon itu berapa? Gak apa. Pertanyaan saya, kenapa kok hanya 1? Ya, karena 1 itu untuk bayar kan gitu ya. Pertanyaannya, kenapa sekarang kita tidak perlu menghafalkan nomor telepon? Karena sudah ada di HP kan Bapak Ibu. Kalau dulu kita menghafalkan karena memang untuk mencari sesuatu kan begitu. Sama dengan saat ini Bapak Ibu, kalau hanya bertanya siapa, kapan, di mana, berapa, itu seperti Bapak Ibu nggak perlu memberikan pertanyaan itu. Karena semuanya sudah ada di komputer. Bahkan satu ruangan ini Bapak Ibu saya tantang, mapelnya apa saja. Bahasa Inggris saya jawab Inggris, bahasa Jerman saya jawab Jerman, bahasa Arab saya jawab Arab. Kenapa? Karena sekarang ada komputer Bapak Ibu. Yang kalau hanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dimasukkan, belum selesai Bapak Ibu. Apapun lah pertanyaan Bapak Ibu, mapel apapun. Tetapi bagaimana kalau soal-soal yang membangun kemampuan kognitif, komputer pun tidak bisa menjawab.
Makanya sekarang ada soal yang namanya literasi, ada soal yang namanya numerasi. Secara realnya mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada teman-teman yang ikut PPG. PPG itu Bapak Ibu soalnya satu layar monitor itu soalnya satu. Jadi betul-betul stimulusnya banyak gitu. Baru kemudian soal stimulus ya banyak. Apa yang terjadi? Teman saya bercerita Bapak Ibu. Soal pertama masih bisa konsentrasi. Soal kedua masih menentukan kalimat penting, paragraf utama itu masih bisa menentukan. Begitu soal ke-6 katanya teman saya, melihat kiri dan kanan sudah kayaknya nggak ada orang. Terus berkunang-kunang. Kenapa? Karena kita sudah lama tidak pernah membaca. Itulah yang nanti diharapkan anak-anak ini saat ini sampai pemerintah itu menekankan 15 menit sebelum KBM anak-anak disuruh membaca. Kenapa? Supaya otak anak-anak membesar Bapak Ibu. Menentukan kalimat bisa cepat. Ini kalimat pentingnya, ini kata pentingnya, ini kalimat utamanya itu harus cepat seperti itu. Bahkan sekarang tuntutannya supaya bisa masuk ke sana jalur tes. Anak kelas 3 harapannya nanti semasa Gondang sudah diarahkan kepada teks bahasa Inggris. Jadi Pak Yono bisa jadi anak-anak ini ada sponsor. Jalur mandiri itu Pak. Jadi nanti Pak Yono dari 5 hari anak-anak literasi itu coba nanti 1 atau 2 hari bukunya diganti dengan bahasa Inggris. Itu nanti kalau jalur mana tadi? Jalur tes tadi apa Bapak Ibu? Kognitif, skolastik, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Pertanyaan saya, kalau diadu normal Bapak Ibu, diadu normal, semuanya diadu begitu, peluang anak kita lewat jalur tes dibandingkan anak-anak sekolah-sekolah yang mapan. Kayak di Madiun itu ada SMA 2, ada SMA 1, di Mojokerto ada SMA Suko, ada SMA Puri, ada SMA Gondang. Peluang SMA Gondang kira-kira posisi di mana kalau yang disebutkan Pak Munir ini tadi? Artinya Bapak Ibu kita harus realistis di sini. Berarti kalau begitu ada pola lain Bapak Ibu yang harus kita rebut. Saya ada satu contoh SMA, kalau Bapak Ibu nanti mau dolan silakan. SMA sekelas kecamatan di Jawa Tengah itu ada ya. Hampirnya apa kesimpulan sekolah ini? Kalau tes Pak nggak mungkin anak saya itu menang. Yang bisa adalah jalur prestasi. Kenapa jalur prestasi? Di sana ada tangan kita yang bisa membantu langsung. Dari mana? Dari nilai. Sementara kalau tes itu kan Pak Munir paling bantunya lewat doa. Semuanya tergantung kemampuan anak kan kalau tes. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk jalur tes ini, jalur prestasi ini untuk anak-anak kita sekarang? Langsung saya bawa ke sini Bapak. Ini perlu dipahami teman-teman yang sekarang. Bedanya jalur tes tahun kemarin dengan 2 tahun terakhir. Apa itu? Bahwa nilai rapot yang dipakai oleh perguruan tinggi bukan berdasarkan 6 mapel. Kalau dulu IPA itu kan dikenal dengan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian yang IPS juga begitu, ditambah matematika dan ditambah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan gitu. Tapi untuk sekarang Bapak Ibu, nilai rapot yang dinilai adalah seluruh mapel. Tidak peduli IPA, tidak peduli IPS, tidak peduli bahasa, SMK atau MA, semuanya statusnya sama. Artinya Bapak Ibu, kalau saya lahir dari SMK, maka yang dinilai oleh perguruan tinggi adalah rapot total yang didapat oleh anak SMK dari semester 1 sampai dengan semester 5. Anak MA, madrasah aliyah, berarti sama nilai yang didapat seluruh mapel dari semester 1 sampai dengan semester 5. Demikian juga dengan SMA, IPA, IPS, bahasa. Panen kalau begitu nanti sudah tidak lagi dilihat nama mapel lagi, tidak. Yang dilihat seluruh mapel. Maka kalimat sekarang itu yang digambarkan tidak ada satupun
mapel itu yang tidak penting. Artinya seluruh mapel itu penting. Berarti seluruh mapel harus tahu teori menilai. Karena selama ini banyak teman-teman yang mengelak. Wong ujian nasional yo ora, dipakai untuk prestasi juga ora, aku kan kayak genep-genepan. Itu nggak ada lagi. Berarti semua sekarang itu nggak ada lagi mapel genep-genepan. Semua mapel dipakai bareng-bareng, gitu ya. Jadi nanti nilainya berapa oleh perguruan tinggi? Perguruan tinggi berkewajiban menilai minimal 50%. Jadi nilai rapot semester 1 sampai 5 itu dinilai oleh perguruan tinggi dengan kumulatif minimal 50% saja. 50% lainnya diisi oleh apa? 50% yang lainnya ini Bapak Ibu, ini nanti dibagi menjadi 3. Untuk khusus jurusan seni sama olahraga butuh portofolio. Nah, di sini saya sebutkan juga portofolio. Kenapa banyak teman-teman itu gagal? Konco-konco itu kebacot. Dari sana kan disuruh membuat portofolio kan di video. Lah kok videonya diedit? Itu menyebabkan pasti dibuang. Jadi fotonya itu dicarikan foto yang bagus, yang bersih, tanpa editing. Pak, kalau diedit apa berarti kita tahu misalnya pakai aplikasi Bapak Ibu. Begitu edit ya sudah, wong seleksi itu namanya seleksi itu kalau nggak cocok kan langsung minggir. Rata-rata banyak kasus anak folenya bagus, mendapatkan apa istilahnya sertifikatnya tingkat kabupaten bahkan provinsi. Tapi begitu ikut FPOK saja dia nggak diterima. Salah satu penyebabnya biasanya karena diedit. Begitu diedit, minggir. Berarti kalau membuat portofolio videonya bagaimana? Ya kayak seperti ini, dibiarkan seperti itu, kemudian apa istilahnya dijalankan tanpa perlu ada editing. Jadi itu lombanya bukan lomba GCC Bapak Ibu yang perlu diedit. Asli, ya berarti asli ya berarti. Baru lima pernah berarti. Tadi harus asli, harus asli. Kemudian mapel di luar seni dan di luar olahraga 50% sisanya itu adalah prestasi sama mapel pendukung. Mapel pendukung Permendikbud 345 sudah pernah dibaca? Alhamdulillah. Nang bocor sebentar lagi akan berubah lagi masalahnya permennya. Nanti panjenengan untung nanti kalau nanti segera dibaca. Jadi nanti Bapak Ibu saya ulang lagi, kalau begitu jalur prestasi itu yang pertama rapot dari semester 1 sampai semester 5 dinilai berapa oleh perguruan tinggi? Minimal 50% komponen. Kemudian untuk seni dan olahraga ada portofolio. Di luar seni dan olahraga hanya 2 tambahannya. Berarti apa itu? Mapel pendukung sama prestasi. Nah, disinilah Bapak Ibu perlu kita mainkan. Berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu, anak-anak yang jalur prestasi itu nanti biasanya ada 2 yang biasanya guru. Ada jalur prestasi karena itu bertingkat, berjenjang, lomba berjenjang, dan ada lomba yang tidak berjenjang. Lomba yang berjenjang kayak OSN seperti itu, kemudian silat dari apa itu Pemprov ya, dan seterusnya itu ada O2SN, FRS2N, kemudian satu lagi Bapak Ibu, semua lomba yang diadakan oleh perguruan tinggi negeri itu dianggap standarnya nasional. Jadi misalkan saja kedokteran UNER, HMJ-nya himpunan mahasiswa jurusan kedokteran membuat kegiatan, anak kita menang di situ, anak ini berpeluang untuk bisa masuk kedokteran juga lewat jalur prestasi. Sampai saat ini data menunjukkan anak-anak saya yang diterima yang lolos di lomba perguruan tinggi rata-rata diterima juga prestasi itu. Termasuk yang paling disukai perguruan tinggi itu lomba KIR, karya tulis, itu paling disukai. Kemudian apakah boleh Pak seandainya menangnya di UNJOB dipakai di UNER? Boleh, nggak apa-apa.
Jember. Oke, berarti nanti ini kemudian yang kadang-kadang teman-teman bingung itu adalah mapel pendukung. Halo Bapak Ibu. Saya simpulkan lagi ya, berarti jalur prestasi itu rapot 1 sampai 5. Kemudian nanti ditambah mapel pendukung, ditambah dengan prestasi. Andai saja anak itu tidak punya prestasi, pertimbangan sekolah menentukan anak itu ngambil jurusan apa itu dari mapel pendukung. Selama ini ada juga begini Bapak Ibu, laporan yang tahun kemarin, tahun ini anak itu menang olimpiade geografi, tapi gagal masuk kedokteran UGM. Gak nyambung kan Bapak Ibu, geografi perlu kedokteran UGM kan gak nyambung juga. Jadi itu salah satu alasannya. Baik, sekarang saya lihat mapel pendukung Bapak Ibu. Yuk kita cermati mapel pendukung. Mudah-mudahan segini kelihatan ya. Saya usahakan. Oke, mapel pendukungnya ini. Contoh Bapak Ibu, halo. Oke, ini segini sudah kelihatan. Jangan ya Mas ya. Sepenting ini Pak Heru kelihatan sudah aman. Seni, contoh Bapak Ibu seni kan dilalah di IPA yo ada, di IPS yo ada, di bahasa yo ada, kan gitu ya Bapak Ibu. Maka kalau anak itu mengambil seni, untuk anak kita yang sekarang kelas 11 sudah 2000 kurikulum 2000 berarti panjenengan masih punya dua tingkatan ya. Berarti untuk seni sekarang untuk sekolah penggerak berarti kan kelas 3 Bapak Ibu. Tahun depan itu yang dibutuhkan seni budaya, mapel pendukungnya. Maksudnya apa? Berarti nilai rapot semester 1 sampai 5 ditambah nilai seni untuk anak kurikulum merdeka, untuk anak IPA juga seni, untuk anak IPS seni, untuk bahasa seni. Ini untuk mapel yang manis. Di IPA ada, di IPS ada, di bahasa ada, di MAN ada, di SMK ada. Tapi bagaimana seandainya saya mau mengambil ekonomi Unibro? Halo? Anak saya cerita, ekonomi Unibro itu Bapak Ibu 90%-nya itu anak IPA. Nah, kalau begitu seandainya ekonomi anak IPA Bapak Ibu, saya cari ekonomi ya Bapak Ibu. Oke, ekonomi nomor 7 ekonomi. Oke, ekonomi. Ekonomi. Nah, ini kalau anak itu ngambil ekonomi, maka untuk kurikulum merdeka yang dibutuhkan adalah ekonomi dan atau matematika. Maknanya adalah ada perguruan tinggi mengambil ekonomi saja boleh, mengambil matematika saja boleh, atau perguruan tinggi itu mengambil mapel pendukungnya 2, berarti ekonomi dan matematika untuk kurikulum merdeka. Gondang dan geger ini saat ini tahun yang akan datang masih kurikulum 13. Berarti saya melihatnya untuk anak IPA butuhnya bukan ekonomi. Pak, anak ini kan lintas minatnya ekonomi, tidak ada hubungan. Berarti kalau anak IPA yang dibutuhkan apa? Matematika. Bagaimana untuk anak IPS? Nah, anak IPS ekonomi dan atau matematika, karena memang IPS dapat. Bagaimana untuk yang bahasa tebak? Matematika. Bahasa matematika. Halo. Bahasa tetap matematika. Sekarang saya balik. Saya pengen cari ini kimia, misalnya kimia. Kimia untuk anak kurikulum merdeka tetap kimia kan gitu ya. Anak IPA kimia. Bagaimana dengan anak IPS? Matematika. Bahasa matematika. Dalam hal ini matematika itu di atas angin. Jadi intinya begini Bapak. Halo. Mapel yang sifatnya
mapelnya spesifik, itu kalau sesuai dengan jurusannya, mapel pendukungnya ya mapel spesifik itu. Misalkan spesifik itu ekonomi, berarti IPS ya tetap ekonomi. Tapi untuk anak yang keluar dari jurusan aslinya, pendukungnya mesti matematika. Persoalannya Bapak Ibu, halo? Matematika itu dulu dapatnya ilmu matematika itu larang turunnya. Mesti dodolnya larang gitu. Persoalannya kan di situ kan. Wong tukune larang, mosok didol kan gitu kan. Dan itu sifatnya umum dari sekolah manapun Bapak Ibu. Padahal sekarang menjadi penentu untuk anak yang lintas jurusan. Ada gambaran begini Bapak Ibu, SMA 6 Kediri. Itu kemarin ada anak bahasa Bapak Ibu ngambil kedokteran hewan. Boleh nggak anak bahasa ngambil kedokteran hewan? Boleh. Wong anak ngambil kedokteran umum saja boleh. Kemarin ada yang tanya juga, paling diterima. Saya ngomong dulu sopo, daftar oleh pokoknya bohong gitu. Anak SMA 6 bahasa Bapak Ibu. Ternyata delalah anak bahasa tapi matematikanya bagus. Dia diterima di kedokteran hewan. Ada juga yang seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu yang perlu kita rumuskan adalah ini tadi, ya sudah mapel pendukungnya sudah, berarti saya kembali lagi ke yang ini tadi Bapak Ibu. Ayo kita samakan persepsi, nggak usah nesu ya, samakan persepsinya nanti. Masalah kita menilai Bapak Ibu. Anak masuk jalur prestasi, halo? Sebenarnya untuk sekolah-sekolah kecamatan peluangnya lebih. Yang paling mungkin ini, yang paling mungkin di antara tiga tadi, prestasi, tes maupun mandiri. Yang paling berpeluang adalah yang prestasi karena tangan kita ikut di dalamnya. Kita bisa memberikan sentuhan kepada di dalamnya. Persoalannya kemudian Bapak Ibu begini, untuk masuk jalur prestasi ini kan hubungannya nanti dengan nilai. Nah, masuknya perguruan tinggi, nilai itu tidak serta-merta nilai tinggi itu diakui, nilai rendah diakui kan gitu. Di perguruan tinggi itu ada yang namanya indeks. Indeks masuk perguruan tinggi itu ada indeksnya. Nah, indeksnya itu diukur dari mana? Anak SMA 1 Gondang yang diterima di perguruan tinggi itu, IP-nya itu nanti menggambarkan indeks. Artinya apa? Seandainya SMA 1 Gondang itu sudah ada di Unesa, jurusan misalkan Senitari, maka peluang adik kelasnya diterima di Senitari Unesa tinggi. Kenapa? Karena SMA 1 Gondang sudah punya indeks. Seandainya di, misalkan yang kedua, contoh kedua, kasus kedua, di Gondang teknik elektro itu belum ada misalkan, maka tidak ada indeks untuk SMA 1 Gondang di teknik elektro. Kalau tidak ada indeks, maka SMA 1 Gondang masuk SMA lainnya. Indeks SMA lainnya itu diberikan nilai yang paling kecil. Saya ulang, berarti kalau begitu anak kita yang sudah pernah diterima di sekolah tertentu, baik itu jalur tes, jalur prestasi atau jalur yang lainnya ada di sana intinya, maka sekolah kita sudah punya indeks di perguruan tinggi tersebut. Tapi kalau belum, peluang anak itu jalur prestasi kecil. Nah, yang jadi masalah kan begini Bapak Ibu, indeksnya kecil, delalah nilainya kecil. Itu kalau matematika kecil dikalikan kecil, terus tadinya kok kecil ya. Terus kalau seandainya nilainya itu besar, ini kecil, ya belum tentu diterima kan gitu ya. Tapi kalau kecil Bapak Ibu, wes pasti tidak diterima. Kasus seperti ini terjadi dulu di SMA 1 Negeri Bapak Ibu. Bagaimana saya punya mimpi anak-anak saya itu bisa diterima di kedokteran UNER di ITB, dan mimpi itu butuh waktu setelah semua Bapak Ibu guru itu mau berubah. Dalam hal ini dari sisi penilaiannya, saya beri gambaran anak saya diterima di ITB supaya Bapak Ibu punya gambaran nilainya kayak apa. Karena
nilai ini memang harus dasarnya kesadaran Bapak Ibu, bukan karena perintah wakakur, perintah kepala sekolah. Oke, saya lihat di ini. Oke, biar nanti kita berubah dari sisi menilainya. Ini yang sudah kebaca ya Bapak Ibu? ITB jurusannya Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Bapak Ibu tahu nggak rata-rata guru-guru memberi nilainya supaya bisa masuk ke sana? Ini Bapak Ibu, rata-ratanya yang itu 92,91. Mata pelajaran 92,91. itu rata-rata. Dulu teman saya, Bapak Ibu, nggak pernah SMA itu masuk ITB, ke UI, nggak pernah. Dia nilainya cilik-cilik. Akhirnya apa yang didapat? Cilik ketemu cilik, nek gede ketemu cilik, ya mungkin kadang masuk, kadang orang tergantung jurusan kan gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kalau besar mungkin ada hitungan, tapi kalau kecil pasti minggir kan gitu ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu kepada panjenengan, jurusannya ini kan teknik pertambangan. Rapotnya nanti ternyata Bapak Ibu semester 1 rata-ratanya 90,33 ya. 91, 92, 93, 93, 95 terus ini rata-ratanya 92,91. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau anak itu ke teknik pertambangan, berarti apa yang perlu dilihat oleh guru BK atau wakasek kurikulum untuk mendukung anak ini? Apa pendukungnya? Kira-kira apa? Kalau teknik itu fisika, matematika. Ada yang perguruan tinggi ngambil fisika saja, ada yang ngambil matematika saja, ada yang mengambil fisika dan matematika. Baik, kita cek apakah nanti SMA 1 Gondang sudah berani memberi nilai seperti itu. Nah, ya, yang atas semester 1. Semester 1 93, 94, 95, 99, 96. Seperti itu. PJOK kapan tuh? PJOK 80. Nah, sekarang persoalannya begini Bapak Ibu. Halo. Membuat nilai itu ternyata perguruan tinggi itu ya sederhana. Permintaannya gampang. Maknanya adalah sing bodho ke ana cilik, sing pinter ke ana apik. Nah, rata-rata kadang-kadang sekolah itu pingin nilai selamat. KKM-nya berapa Pak Yono? 75. Biasanya teman-teman tuh senang memberi nilai 86, 87, 86, 87, 86, 87. Nek koyo ngono kuwi Bapak Ibu gak usah kuliah gak apa-apa. Kenapa? Sing pinter keliru 86 ya ora nesu. Sing ora pinter keliru 87 ya alhamdulillah. Dan tidak pernah diprotes. Nah, apa yang terjadi kalau nilai itu hanya 82, 87, 88, 87, 88, 87, 88? Maka yang seperti ini komputer akan menganalisis Bapak Ibu bahwa di kelas Bapak Ibu itu tidak ada yang pinter dan tidak ada yang tidak pinter. Bahasa kerennya tidak ada KBM. Umpama ini Pak Heru kebetulan pas dari luar kota lalang mengkepot. Wes Pak Yono, nilaiku kuwabeh 84 kecuali nanti Zubaidah 85. Kalau seperti ini yang terjadi Bapak Ibu, ngitungnya begini, statistik apanya? 80 semua, satu tok yang 81.
Rata-ratanya kan berarti 80 ya. Anak pertama nilainya berapa tadi? 80. Dikurangi 80, 0. Anak kedua 80 kurangi 80, 0. Anak ketiga 80 kurangi 0. 0 tambah 0, 0. Dikuadratkan tetap 0. Maka ini namanya standar divisasinya 0. Daya pembeda satu dengan yang lainnya 0. Tidak ada KPM di kelas tersebut. Itu komputer loh, bahasa kerennya. Makanya Bapak Ibu, saat kita skripsi, dosen kalau yang kita pakai itu analisis kuantitatif, maka pertanyaan dosen, Mas, Mbak, datamu sudah linear belum? Sudah normal belum? Pertanyaan sudah normal atau belum? Apa maknanya? Kalau normal boleh dilanjut, kalau tidak normal harus dibenahi. Mungkin instrumennya, mungkin pengambilan sampel dari populasinya, itu harus dibenahi. Tapi kalau linear, lanjut. Demikian juga nilai. Nilai itu ternyata Bapak Ibu, yang normal sama tidak itu begini. Apabila ada suatu kelompok diberi soal dengan soal yang benar, validitasnya benar, reliabilitasnya juga benar, maka akan terpola menjadi 3 kelompok. Kelompok tengah, kelompok bawah, dan kelompok atas. Saya ulang, apabila dalam sebuah kelompok diberi soalnya benar, maka akan terpisah menjadi 3 kelompok. Kelompok bawah, kelompok tengah, dan kelompok atas. Seperti itu. Itu hukum alamnya. Kadang-kadang kita yang dari sekolah di daerah, kemudian muncul pertanyaan, wong mosok koyo ngene nilainya padha karo SMA Suko dan seterusnya. Jangan melihat begitu Bapak Ibu. Yang penting panjenengan melihat di kelompok SMA 1 Gondang, pisahkan anak-anak kita itu menjadi 3 kategori. Kelompok bawah, kelompok tengah, dan kelompok atas. Sehingga nanti rentannya ada beda antara yang pinter dan yang tidak pinter. Tapi Bapak Ibu, membuat nilai rentang panjang itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak semua guru bisa menilai seperti itu. Karena harus mengajarnya dengan benar, pengambilan nilainya harus berkali-kali baru bisa menghasilkan nilai seperti itu. Tapi kalau nilai 87, 88, 87, 88 diulang oleh nggak apa-apa. Tapi kalau mengajarnya itu panjang seperti itu rentang nilainya, maka butuh solusi Bapak, butuh pembelajaran yang bagus. Pertanyaan kemudian Bapak, kita itu sampai saat ini sangat sulit memberi nilai anak pinter dengan tinggi, karena kadang-kadang ke bawah masa lalu kita. Masa lalu kita itu nilai itu kan hanya ada 3 kan Bapak Ibu, 6, 7, 8. Karena 9 itu nilai malaikat kata guru saya. Kalau 10 Tuhan kan gitu ya. Kemudian 5 ada kadang-kadang malah eksklusif diberi warna merah kan gitu ya. Yang umum zaman kita dulu, kalau panjenengan pintar nilai panjenengan 8. Kalau biasa itu 7, karena 7 itu pitulungan. Saya mau kayak 6 karena nemu. Sehingga itu ke bawah sampai sekarang Bapak Ibu. Ke bawah sampai sekarang, akibatnya kita itu kalau menilai, walaupun anak itu lebih dibanding anak yang lain, nilai mentok-mentoknya 85 misalkan. Mentok 85, mapel yang lain bahkan mungkin 80, rata-ratanya mungkin 83. Kok harus didol nanti Bapak Ibu? Nah, persoalannya kenapa? Seperti kasus sekarang. Di sini teman-teman yang lulusnya itu agak tua sedikit ya, 95 ke atas lulusnya. 95, 94, Pak Heru itu 80-an, 90. 79. Lulus tahun berapa Pak Heru? 83, Pak Heru 83. Sing kepala 8-an, kepala 9 maksimal 95. Di sini ada kira-kira? Ada ya? Yang lulus 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89 ada ya di sini ya? Halo ada? Saya tebak IP-nya nggak mungkin IP 3. Ya 2,5. IP negatif 3. Tapi pertanyaan kedua Bapak Ibu, kalau ada anak legalisir yang lulusan sekarang, panjenengan tanya, apa ada IP-nya di bawah 3? Pertanyaan nakalnya, apa bener ya zaman Pak Heru itu kapan pinter dibanding anak sekarang? Pengalaman pribadi saya,
Anak saya itu di IPB 3,88 itu bukan yang terbaik. Itu kelompok tengah 3,88 tengah. Bapak itu dulu 288 sudah mewakili jurusan kimia untuk mewakili teman-teman sekelas. Jari ini dia tertinggi. Pertanyaan saya, opo bener sih bapak karo anake mencukolot iki? Kayak selisih satu ngarep loh Bapak Ibu, 288 sama 3,88. Pertanyaan saya, apakah anak saya lebih pinternya luar biasa atau perubahan paradigma Bapak Ibu? Halo? Ini karena anak saya yang pinter atau perubahan paradigma? Perubahan paradigma. Itulah Bapak Ibu. Sekolah liyane wis wani ngekeki nilai 95 untuk anak yang pinter. Gondek gak wani. Yo wis pengen dhewe. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Berarti nanti caranya gimana supaya nanti kita juga tidak terjebak? Bapak Ibu, ada juga perumpamaan seperti ini. Saya suatu saat diajak teman saya ke rumahnya, kebetulan harga rumahnya itu karena kebetulan dia itu orang kaya betul. Sama-sama dulu di SMA-nya, tapi dia sekarang bermain TIK untuk jual belinya. Rumahnya itu di Jakarta seharga 4 miliar. Setelah saya di dalamnya, Bapak Ibu, saya itu tidak merasa kaya. Dan kenapa? Depan saya 4 miliar, sampai 4 miliar, kiri 4 miliar. Dan delalah setelah pelatihan ini semuanya gampang memberi nilai 95. Delalah dia 95, 95, 95, 95. 95 yang seperti itu pintar tidak Bapak Ibu? Sebenarnya anak pintar secara angka itu bagaimana? Secara angka ya. Pintar ya bisa menerjemahkan ini ya itu kalau pengalaman. Secara angka, pintar itu maksudnya nilai yang diperoleh anak itu jauh melampaui rata-rata kelas. Nek kuwabe digawe sampul 5 ya padha ae Bapak Ibu. Berarti kuwi kok ya tanpa KBR, tidak ada KBR. Berarti nilai sing bener sing gak pinter ya rendah. Misalkan kakak 75, sekitar 75 itu ya monggo. Nah, gitu ya. Kemudian nanti ada yang 80. Sing pinter sing blabber diberi nilai 95 gak masalah Bapak Ibu. Ini yang nanti jatahnya kedokteran, ITB seperti itu. Kakak, makanya nanti kalau yang kurikulum 13, Panjenengan sudah membaca Permen 21 belum? Di Permen 21 itu sudah dijelaskan sekarang KKN kan sudah dicabut kan, sekarang menjadi KKTP. Cuma juga saya ingatkan begini Bapak Ibu, pemerintah di Permen 21 itu juga tidak lagi mengatur kenaikan dan tidak mengatur kelulusan. Kenaikan dan kelulusan diserahkan kepada sekolah. Artinya misalkan nilai anak itu mau dibuat 50 dinaikkan juga boleh, terserah sekolah. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu, hanya mengingatkan saja. Kalau kemarin panjenengan menilai anak-anak 75 itu karena terdesak oleh KKN, maka sekarang saya hanya memberikan ilustrasi begini. Anak-anak yang menurut panjenengan yang tidak pintar tadi Bapak Ibu, biasanya bocah itu gak sekolah. Paling-paling dia nanti mungkin ke pabrik atau ke tempat kerja di sekitar rumah, mungkin keren-kerennya Indomaret, Alfamaret gitu. Ya, misalkan seperti itu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, Indomaret, Alfamaret itu juga mensyaratkan nilai. Kalau nanti panjenengan kebablasan walaupun tanpa KKN, kemudian tiba-tiba panjenengan memberi nilai anak itu 50 dan anak itu lulus karena memang diatur oleh sekolah masing-masing, hati-hati Bapak Ibu. Orang di luar sana nggak ngerti bahwa 50 itu sebenarnya nilai normal. Tapi yang di luar sana menganggap anak idiot engineer saya. Kenapa? Karena masih kena penyakit masa lalu. Maka hati-hati. Nanti untuk masa intermediat ini, kalau memberi nilai walaupun itu boleh nilai berapapun, tapi hati-hati Bapak Ibu. Pengguna ijazah yang kita berikan tidak semuanya paham tentang penilaian yang seperti ini. Maka saya menyatakan, kalau kemarin panjenengan memberikan 75 kepada anak-anak kita yang tidak pintar, itu karena terbentur oleh KKN, maka sekarang seandainya panjenengan memberikan 75, dasarnya bukan KKN atau apapun, tapi kesadaran panjenengan karena orang di luar sana nggak ngerti terkait dengan penilaian. Berarti kalau begitu gimana Pak Anim? Sederhananya, boleh saja panjenengan penilai itu sebenarnya sekarang 30, 40. Apakah anak itu naik? Terserah.
di Permen 21 itu kenaikan dan kelulusan diserahkan pada rapat guru, rapat dinas guru. Kalau di situ memang disepakati naik, ya naik saja, pemerintah tidak ikut-ikut. Kalau misalkan masih menggunakan aturan yang kemarin, menggunakan 2 mapel yang mati tidak lebih dari 2 kan, itu ya boleh. Tapi secara umum Bapak Ibu sekarang ini semua sekolah paling-paling hanya berdasarkan karakter. Misalkan saja anak itu tidak masuk, tidak melebihi 10% A, misalkan seperti itu. A-nya tidak lebih dari 10%, akan seperti itu. Ya. Artinya tidak naiknya bukan karena nilai, tapi karena double G itu loh Pak. Mungkin aturannya seperti itu. Tapi itu ditetapkan di buku 1. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu menilai itu berarti bagaimana Bapak Ibu? Tetap polanya adalah yang tidak pinter nilainya kecil, yang pinter nanti nilainya tinggi. Jadi nanti kalau saya ibaratkan begini Bapak Ibu, PTN itu jalur prestasi itu, guru sama kepala sekolah itu ada di atas perahu, anak-anak itu di lautan bebas berenang. Anak yang kalau kita selamatkan sedikit eman-eman perahunya sih muat. Tapi kadang-kadang kita angah-angah kuwabe dilebokno ya kerem. Berarti maksudnya Bapak Ibu. Kalau semuanya 95 ya kerem sekolahnya itu. Karena standar devisasinya kecil gitu ya. Oke, sekarang saya lihatkan data nilai Bapak Ibu. Aku itu dicoba cepet lagi. Kurang 25 menit. Ya. Ini tak coba betul Pak Heru. Gaspol rempol Pak Heru. Gaspol rempol ini. Ya, sekarang umpama saya punya nilai seperti ini. Harusnya ini nilai panjenengan yang saya tampilkan di sini. Tapi kapan mana sempat baru telat. Kelihatan ya? Halo, oke, kelihatan. Ini nilai yang perlu panjenengan pahami bahwa yang ini namanya standar deviasi. Standar deviasi itu adalah membandingkan satu anak dengan anak yang lain dalam satu kelompok. Semakin tinggi standar deviasi, semakin beda nilainya, rentangnya semakin jauh. Ini maksimum, ini nilai minimum, average, ini rata-rata ya. Bapak Ibu, dari penjelasan saya yang tadi gambleh itu, kira-kira yang tidak direkomendasikan panjenengan nilai yang mana? Nilai yang nomor berapa yang tidak direkomendasikan panjenengan menilai seperti itu? Yang tinggi. Ada yang jawab 4, oke, terus ada lagi. Sekarang karena jawabannya beragam, maka saya satu paling tidak direkomendasi. 9. 9. Siapa yang jawab 9? Ya, misalnya apa Mas? Ya, yang kita rekomendasikan adalah yang nomor 9 karena standar deviasi di antara 11 data yang ada di depan itu yang paling kecil. Ya, oke. Standar deviasinya kecil. Nah, penyebabnya apa Bapak Ibu standar deviasi kecil itu? Jarak rentang nilainya ya kecil Bapak Ibu. 80 sampai dengan 84. Berarti itu nilainya 80, 81, 82, 83, 84. Sing pinter keliru 80 ya ora apa-apa, sing kepala 8. Sing ora pinter keliru 84, alhamdulillah. Kalau menilai seperti itu Bapak Ibu enggak perlu S1, S2, S3. Enggak diulangin bocah gak kesu. Anaknya itu sama-sama rata-rata bisanya sama itu gimana? Tidak akan mungkin kalau treatmentnya benar. Ya. Soal itu kadang-kadang kenapa kok rata? Uangnya teman.
gampangnya teman. Apa maksudnya? Uangnya teman sak kelas yang pinter dibanding koncone yo ora iso, sing biasa yo ora iso, sing bodho ora iso, berarti soalnya sing gak bener. Atau sing gak iso yo iso, sing pinter yo iso, berarti yo gak iso membedakan. Itu juga sama. Itu soal yang gak bener. Jadi soal itu selama soalnya itu benar, pasti akan terpola, yaitu tadi kurva normal, selalu ada kurva normal. Nilai yang benar itu nanti kurva normal. Nah rata-rata panjenengan itu kadang-kadang kalau ngantrol itu yang gak pas, sehingga yang semula awalnya walaupun kecil itu normal, tiba-tiba begitu dikontrol menjadi tidak normal. Misalkan awalnya itu nilainya itu 20, 30, 30, 40, 40, misalkan seperti itu, 20 sampai 40. Begitu ngantrol dari 84, 85, 84, 85, 84, 85, 86. Ya wes, itu nanti ya pasti itu nanti apa? Nah, kalau ngantrol bisa diberi range yang agak panjang. Oke, berarti nomor 9 ya. Terus berikutnya yang kurang lagi yang mana? 4, 85, 80, 82 ya. Itu juga relatif paling kecil. Kemudian pertanyaan kemudian muncul, Pak Anim kalau begitu rentang yang diharapkan di perguruan tinggi itu berapa? Antara 3 sampai 5. 3 sampai 5 itu sudah normal. 3 sampai 5. Berarti kalau begitu yang paling bagus nilai itu kayak misalkan 5. Bagus itu. Berapa itu? Dari berapa? 75 enek, 93 ada, rata-ratanya di 83. Banyak anak di kelas itu 83 rata-ratanya. Tapi Bapak Ibu, tidak semua guru yang hadir di sini kalau tidak disiapkan dari awal mampu menilai seperti ini. Karena kalau guru itu menilai seperti ini, kalau tidak serius mengajarnya pasti kena protes. Jadi menilai berarti sing ora pinter yo 7 betul-betul pinter yo 93 bahkan 95. Yang kemarin pengalaman anak saya ke kedokteran umum, biologinya itu semester 5 itu dapat 98 Bapak. Masuk kedokteran umum, UNED. Nah rata-rata di sekolah pinggiran itu salah Bapak. Menilai tingginya itu di semester 6. Itu nek umpama agama itu wis sakaratul maut. Lalu semester 6 lho kan gopo. Nilainya dhuwur pas semester 6. Itu dipikir loh, enggak tahu lo Gonda. Pas loman-lomane. Pas gak kanggo-kanggone. Wes sak none rek dibanding ngono. Padahal itu enggak kepake. Nah, jadi kalau begitu nanti ini dari sisi nilai. Yang kedua yang didorong nanti adalah dari sisi prestasi anak-anak. Prestasi anak-anak harus betul-betul didorong. Utamanya adalah nilai prestasi dari lomba perguruan tinggi negeri. Pengalaman saya sebelum ke Geger ini berada di SMA Dropo. Sebelum dikelola, anak-anak kita itu diterima di perguruan tinggi sekolah kecil. Kalau jaket pertama kan jadi kepala sekolah kan mesti sekolah kecil. Itu 3, 4, 5, 3, 4, 5. Begitu teman-teman bisa menyadari ini, lompatannya langsung 14. Dari 3, 4, 5 itu jadi 14. Berarti nanti kalau ini panjenengan mulai, saat ini yang kelas 3 baru punya tambahan 1 semester kan? Ya, baru 1 semester. Setidaknya untuk yang kelas 2 nanti kan dapat 3 semester, lumayan. Kalau semester 1, kalau yang kelas 1 masih dapat betul-betul 5 full. Nah ini harus diatur. Nah Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan, panjenengan kalau bertanya ke SMA 3 Malang, SMA 5 Surabaya, SMA 3 Bandung, SMA 78 Jakarta, kebetulan itu teman semua, gak ada satupun Bapak Ibu SMA maju itu lillahi ta'ala dalam penilaian. Nah godang kita lillahi ta'ala seolah-olah. Artinya apa Bapak? Di SMA maju itu anak-anak yang memang dari awal semester 1 terbaik kelas ini 5 anak atau sekolah tergantung sekolah. Sekolah yang gede itu dia terbaiknya itu sampai ngambil 70% terbaik. Ada yang 60% terbaik. Ada kalau saya kemarin
awal-awal di Dolopo itu saya hanya mencari 4 terbaik di kelas. 4 terbaik di kelas. Nah, 4 terbaik di kelas itu saya pandu nilainya. Pandu maksudnya apa? Kadang-kadang kan yang mengajar kelas 2 bukan pengajar kelas 1, nggak tahu sejarahnya. Delalah mulangi kadang orang. Delalah. Maka yang ini 4 atau 5 orang itu saya pandu, artinya 4 sampai 5 anak itu di wali kelasnya kepada guru itu diberikan data semua. Data anak ini di semester di kelas 1-nya. Berarti guru yang paling diharapkan untuk bisa mengangkat itu guru kelas 1. Guru kelas 1 semester 1 itu betul-betul harus jujur, sing pinter, sing ora. Kemudian anak-anak yang pinter itu betul-betul kita openi. Begitu kelas 2, data kelas 10 ini kita berikan pada guru kelas 2. Sehingga setidaknya nilai anak itu ketahuan dari penambahannya, ketahuan seperti itu. Dan intinya Bapak Ibu, anak yang diterima di perguruan tinggi jalur prestasi, pokoknya panjenengan itu upayakan itu bisa di atas, pokoknya minimal itu 9 minimal. Nek teko kurang teko kuwi Bapak Ibu, wis to. Gak kanggo kan. Umpama kanggo ya paling-paling nanti bisanya di Universitas Trunojoyo itu mungkin bisa. Tapi kalau panjenengan mau masuk ke UB gitu, berat kalau di bawah 90. Kenapa? Karena yang masuk ke perguruan tinggi baru indeksnya kan kita kecil. Indeks kecil dapat besar, peluangnya masih ada. Tapi kalau indeksnya kecil, nilainya kecil, tambah kecil. Ini yang perlu. Nah, berarti nanti Pak Yono atau teman-teman wali kelas bisa melihat itu. Oh, anak saya yang direkomendasikan dari kurikulum 5 anak misalkan. Kalau saya dulu itu dulu hanya 5 anak, tapi nanti semakin tahun berikutnya misalkan diambil 10 anak per kelas. Kalau 10 anak kelasnya berapa? 9 berarti katakanlah kalau 10 90 itu nanti berhasil 80%, berarti sekitar 70 anak berarti 10 anak diselamatkan. Nilainya itu ditata. Tapi juga Pak Yono saya ingatkan, jangan diberikan nilai semuanya. Diberikan nilai semuanya untuk guru itu ya lah kok gak menilai berdasarkan apa yang didapat, tapi tinggal ditambahin. Jadi ditambah Excel. Sel ini plus 2 seret. Hati-hati ya gitu. Bahwa menilai itu kan berdasarkan data anak. Terus ini tadi 10 yang kita berikan data ke kelas atasnya itu hanya referensi, tidak kemudian diimani kudu ditambah atau tidak. Tapi Bapak Ibu percayalah, tidak ada anak pinter mendadak dan tidak ada anak tidak pinter mendadak. Pinter itu memang berproses Bapak Ibu. Nek semester 1 loro pinter, insya Allah semester 3 juga pinter. Versinya SMA 1 gondang. Nah kadang-kadang teman-teman itu idealnya keluar dari situ, membandingkan pinternya gondang dengan pinternya Puri misalkan. Masuk pinternya Puri dapatnya nilai 90, pinternya gondang ya 90. Padahal pinternya gondang kalau tengahnya Puri iso-iso luwih apik tengahnya Puri, misalkan seperti itu. Pandangan seperti itu dilakukan. Panjenengan melihatnya cukup gondang. Nah nanti yang perlu disesuaikan adalah perguruan tingginya. Podo-podo 90 sing kono kepengin nang ITS ya enggak apa-apa. Kita mencari yang misalkan UGM. Yang di sana misalkan untuk kedokterannya itu kedokteran UNER, kita mungkin Udayana, Unjem misalkan. Unjem. Dari sini sebelum saya lanjut ada pertanyaan dulu. Enggak ngantuk. Ini mau ngerti, itu mau apa? Singapura. Ayo, moga Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin satu saja. Apakah masih berlaku tentang dari misalkan kelas 10 nilainya 95, terus nanti semester 2-nya turun, semester 3 naik, semester 2 apakah itu masih berlaku? Ya, di perguruan tinggi itu ngomongnya tidak naik, tidak turun, tapi kecenderungan naik. Kecenderungan naik. Jadi artinya misalkan naik terus turun terus naik lagi begini, itu nggak apa-apa. Kecenderungan istilahnya.
Tapi sebenarnya Bapak Ibu, secara umum dibiarkan saja itu rata-rata kan orang itu mempunyai standar nilainya semakin naik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maka di sana itu sebenarnya bunyinya adalah kecenderungan naik, kecenderungan. Kebetulan yang contoh anak saya itu ya ada yang turun di kelas 11 itu, tapi turunnya tidak terlalu parah, kemudian naik lagi ya ada yang diterima, ada yang diterima. Ya. Jadi istilahnya di sana dari bahasanya perguruan tinggi kecenderungan naik. Nah kadang-kadang yang diprotes sama teman-teman yang tidak setuju begini, perguruan tinggi itu tidak pernah mengeluarkan aturan main tentang jalur prestasi. Berarti kan memang tidak ada aturan seperti itu. Bapak Ibu yang daftar se-Indonesia tiba-tiba keluar ini diterima ini tidak. Kalau tidak ada aturan main apa mungkin? Pasti ada keteraturan. Nah keteraturannya itu akhirnya ya dengan cara niteni Bapak Ibu. Ternyata anak-anak kami yang rata-ratanya itu di bawah 85 ya berat. Nilai rata-rata di bawah 85 dari perguruan tinggi kecil pun itu di bawah 85 berat. Nah rata-rata sekolah-sekolah daerah memberi nilai itu maksimum itu 90. Maksimum 90. Kalau maksimum 90 ya apa-apa. Umpama teknik ya maksimum UPN. Maksimum. Nah ITS pasti gak apa-apa. Jalur prestasi. Ada gambaran kira-kira? Nah, ya. Dan yang penting Bapak Ibu, bahwa panjenengan memberi nilai 90, 91, 92, 93 ini kepada anak yang pinter, panjenengan itu tidak berdosa kok Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi pandangan kalau nilai 90 itu nilainya malaikat, tidak Bapak Ibu. Karena memang di sekolah lain sudah seperti itu. Ya sama dengan ini loh Bapak Ibu. Dulu perguruan tinggi, karena kalau UNESA gitu, atau dulu IKIP Surabaya, nilai itu kan 2,25, di kimia itu 2,5 itu gagal. Karena kalau keluar biasanya ada begini Bapak Ibu, terima karyawan dari mahasiswa jurusan apa dengan IPK 2,25. Dulu 2,25 itu loh sudah dipakai syarat boleh. Tapi sekarang untuk pekerjaan Bapak Ibu, apa ada yang 2,25? Mesti minimal 3. Maka akhirnya apa? Semua perguruan tinggi itu minimal mahasiswanya IP-nya 3. Sehingga kebalikan, kalau zaman kita 3 itu luar biasa, kalau sekarang 3 itu luar biasa rendahnya. Luar biasa rendahnya kalau sekarang itu 3 kan gitu. Demikian juga nilai panjenengan. Kalau zaman kita sekolah nilai 8 itu mentok, stop topping. Tapi sekarang nilai 8 untuk jalur prestasi belum cukup seperti itu. Clear ya untuk ini ya. Panjenengan jangan misalnya panjenengan ada kerutan hati mau beri nilai 90 ke atas masih berat, silakan saja usul, mungkin ada pendapat dan lain-lain. Nek orang yang aku berpikiran positif berarti yang lain sudah siap untuk memberi nilai di atas 90 untuk anak yang pintar. Anak yang pintar ya tidak usah ragu-ragu kita memberi nilai. Bahkan mungkin semester 5 itu 98 anak hilang dan orang ngomong. Masa sak gondang 300 bocah yang kelas 10 si gak sing pintar. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Mungkin apabila di antara anak yang pintar, kan mestinya diberi nilai yang tinggi. Ketika kami datang mungkin ditanya mau melanjutkan ataukah tidak, nah ini mungkin bagaimana? Kadang-kadang kan mungkin ada yang punya pemikiran kalau bisa kuliah ya, nggak mungkin dengan nilai yang cukup panjenengan berikan yang semula tidak kuliah mungkin menjadi kuliah. Terus kemudian Bapak Ibu, saat ini yang penting itu pinter loh Bapak Ibu kuliah itu. Karena kalau pinter banyak tempat yang anak itu tidak perlu bayar. Misalkan saja sederhananya kalau masuk ke perguruan tinggi itu nanti prestasi jalur bidik misi ya dari KIP itu sekarang kan nggak bayar Bapak sebenarnya. Bahkan di tempat saya kadang-kadang untuk berangkat pertama buru-buru urunan yang mau nih anak-anak itu. Karena setelah nanti sekian bulan dia sudah tidak butuh lagi karena sudah menerima 750 per bulan. 750 ya mungkin bagi anak yang apa Jawa Gemi ya masih cukup. Dan rata-rata anak-anak itu ya 750 akhirnya ya bisa hidup. Akhirnya mungkin ya mengikuti kegiatan UKKI barangkali sudah tidak perlu kos. Atau di UKM tidak perlu kos. Atau kos yang itu yang kamar mandi di luar dan kamar tidur di luar itu kan yang murah.
Ada lagi Bapak Ibu? Lihat nggih. Nggih. Ya, mohon maaf kami dari tim kita kemarin sempat kita persiapan untuk pemberian formulir angket untuk fase F. Ini masih sampel saja, kita ngambil satu kelas tanpa penjelasan apapun di kelas itu karena niatan kita untuk contoh dan konsultasi hari ini. Selain ada angket, kita ada semacam nilai target Bapak. Jadi kalau KKTP-nya tadi sudah disampaikan katakanlah 75. Jadi kita seolah-olah nantang ke siswa dengan KKM atau KKTP segini, kamu targetnya beraninya nilai berapa? Nah, kemarin setelah beberapa siswa memberikan alasan, ada yang ingin masuk kedokteran dan lain sebagainya. Perlukah kita dari tim 3 ini dari mulai kelas 10, anak-anak ini sudah diiming-iming sama nilai-nilai yang 90, kalau mau masuk ini harus nilainya seperti itu, yang pertama. Terus yang kedua, ini semoga nanti bisa jadi gambaran untuk Bapak Ibu guru bidang studi. Ini nanti anak-anak sudah menuliskan katakanlah nilai targetnya berapa, dari nanti dicocokkan dengan nilai Bapak Ibu guru. Cocok nggak nilai targetnya anak-anak ini dengan hasil yang sebenarnya? Nah ini anak-anak nulis nilai target ini kan gelambiaran Bapak asal. Ini perlu nggak kita istilahnya ada trik untuk nilai target yang kamu tentukan, katakanlah dari KKTP 75 jadi 90. Ini apa yang harus kamu lakukan? Nilai tugasnya harus berapa, ulangannya harus berapa, biar anak tidak hanya menghayal nulis 90 asal-asalan gitu aja. Terus gimana? Tepuk tangan dulu untuk bertanya. Jadi langkah ini kan sudah luar biasa itu, memotivasi anak untuk bisa. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah anak-anak perlu tahu ini? Harus Bapak Ibu. Anak kelas 10 sekarang berbeda dengan anak kelas 10 zaman kurikulum 13. Kurikulum 13 itu enak, yang penting IPA atau IPS. Tapi justru sekarang itu anak harus tahu dia itu besok kuliahnya ke apa, ngambil jurusan apa, itu harus sudah tahu. Supaya itu nanti pemilihan mapelnya nanti di itu kan ada pemilihan mapel. Pemilihan mapel Bapak itu berdasarkan teorinya adalah seperti ini bunyinya. Di teorinya di Permen 262 bahwa pemilihan mapel didasarkan oleh bakat, minat, kemampuan siswa, sesuai dengan sumber daya yang tersedia di sekolah. Saya ulang Bapak Ibu, bunyinya pemilihan mapel itu didasarkan oleh apa? Bakat, minat, kemampuan, sesuai dengan sumber daya yang tersedia di sekolah. Hanya kadang-kadang sekolah itu Bapak Ibu, memang sekolah itu guru itu baik, wakasek kurikulum itu ya baik, kepala sekolah itu ya baik. Akhirnya pertimbangannya di belakang koma tadi loh. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga semuanya sertifikasinya tidak terganjal kan gitu. Akhirnya pemilihan mapel mestinya bakat, minat, kemampuan, kemudian tiba-tiba sedikit dirubah, dimodifikasi oleh sekolah. Pemerintah menganjurkan harapannya bahwa anak itu prasmanan Bapak Ibu, memilih makanan prasmanan. Tapi selama ini karena kita ada di belakang koma tadi, teman-teman juga harus semuanya selamat. Yang terjadi adalah betul-betul prasmanan, tapi prasmanan di kota. Prasmanan itu kan milih, nah, harusnya milih satuan harusnya. Tapi oleh sekolah do milih, tapi harus di kota. Nek kowe soto gandengane kerupuk orang oleh tempe, tapi nek kowe bakso gak oleh kerupuk, iso ditambah tempe, misalkan seperti itu. Yang terjadi seperti itu nggak apa-apa, tapi yang penting semuanya jalan. Tapi setidaknya ada dua mapel yang harusnya menjadi pertimbangan anak, Bapak. Halo? Karena perguruan tinggi mapel pendukung itu kan minimal 1 atau 2. Minimal 1 atau 2. Itu yang betul-betul minatnya anak, harapannya begitu, dijembatani. Dua yang lain itu tidak sesuai, gak pola. Kan anak itu boleh memilih 4 sampai 5 mapel pilihan. Belum ya? Belum mapel pilihan ya? Tahun depan ya? Mapel pilihan itu 4 sampai 5 mapel. Nah, itu nanti setidaknya 2 itu yang betul-betul pilihan anak gitu. Yang lain itu umpama tinggal mengikuti ya monggo lah. Karena wakasek kurikulum kadang-kadang berdiri di belakang koma tadi. Sesuai dengan sumber daya yang tersedia di sekolah. Nah ini nanti Bapak Ibu, ternyata
minat bakat itu kalau betul-betul pilihan anak Bapak Ibu itu bisa menembus batas jarak maupun waktu. Contoh kasus Bapak Ibu, ibu-ibu itu cilik projot Bapak Ibu senengane masak-memasak, dolanane goreng, kompor dan seterusnya. Di RCTI Bapak Ibu ada lomba memasak, 15 finalis, 13 itu laki-laki. Apa maknanya? Laki-laki sing cilik itu dolanan layangan, nekeran, tapi di antara sekian laki-laki itu mungkin ada yang minat kepada masak. Maka sedikit itu bisa mengalahkan yang umumnya biasanya masak. Termasuk kemarin Bu Kiat sudah baca belum di koran? Lomba jebol password Bapak. Password komputer. Kudu logika normale, saya menang jurusan komputer. Yang menang apa Bapak? Jurusan ekonomi. Apa maknanya? Anak itu kalau minat Bapak Ibu bisa menembus batas. Makanya 2 mapel, harapannya itu nanti adalah mapel-mapel asli peminatan anak. Nah itu nanti mungkin tekniknya BK sama dengan kurikulum jadikan satu, termasuk nanti juga mengetahui kemampuan anaknya, termasuk nanti mapel apa yang disukai. Kadang banyak BK menggunakan RISEC itu. Berarti ini nanti Pak, ya. Kurikulum sama BK tidak boleh kurang sampai. Saya. Oke. Berarti dari sisi nilai ini sudah aman ya Bapak Ibu? Halo. Oke. Saya penting mulai toko kene Bapak Ibu. Kayak nilai bocah pinter yang di atas 90 gitu loh Bapak Ibu. Ya setidaknya satu kelas itu dipeting 5 atau 10 anak petingan ini nanti yang dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi. Anggap saja kalau 9, hitungan saya 9 kelas, masing-masing kelas itu kita menyelamatkan 10 kali 9 kan sebenarnya karena 80% itu kok 10 sekitar 70-an anak bisa diterima. Dan itu bukan pemikiran yang lokal Bapak, itu real, itu bisa terjadi. Tentunya ya panjenengan harus melihat indeks tadi. Karena saat ini baru mulai, maka pemilihan jurusan itu penting Bapak. Anak-anak yang lomba, misalkan Pak Heru itu ada anak buah yang kalau di sini tuh saya punya keunggulan. Madiun itu kan terkenal dengan silatnya. Maka saya itu bisa menaruh anak-anak yang juara silat itu, baik itu kabupaten, provinsi maupun nasional, itu hampir semuanya yang masuk ke FPOK itu belum, hampir semuanya. Sehingga kadang-kadang saya itu bisa memasukkan 5 anak gitu. Tapi kita bagi, jangan kemudian semuanya UNESA, ya dibagi dana salah sana UNS dan seterusnya. Jadi yang punya prestasi itu rata-rata mesti masuk. Maka saat ini mungkin untuk BK dan kurikulum yang perlu juga diingat. Dulu kita memasukkan anak jalur eligible, itu kan seluruh anak diupload. Sekarang tidak, maka harus ada teknik. Apa yang teknik yang sekarang? Anak prestasi tetap harus diberi indeks. Jadi jangan sampai hanya dasarnya nilai baru prestasi. Kalau saya balik, prestasi baru jadi prestasi sama nilai saya indeks, supaya nanti anak-anak juga tidak rebutan. Untuk sekolah-sekolah yang sudah tahu posisi ini dan dijelaskan Bu, anak-anak itu nanti rebutan loh. Siapa yang masuk eligible? Karena mereka sudah ngerti pola penilaiannya. Dia ngerti perguruan tinggi kayak apa penilaiannya. Rebutan. Maka nanti aturan main itu harus dijelaskan. Kalau dulu enak, dimasukkan semua, perguruan tinggi menetapkan 40%-nya. Sekarang kan sekolah yang 40%. Bocah bodoh disebut 40% oleh sekolah juga bisa. Maka ini rawan Bapak Ibu, terutama anak guru. Maka harus ada aturan. Karena anak-anak sekarang nyeletuk, jelas saja masuk eligible anak guru. Maka ini perlu ada aturan. Jadi nanti mungkin anak yang prestasi ini diberi skor juga, nilai juga diberi skor, terus digabungkan sehingga nanti tidak terjadi ramai negara untuk menentukan eligible, terutama untuk sekolah-sekolah maju. Saya juga punya pengalaman mungkin sama dengan Goda barangkali. Banyak anak eligible untuk di Goda ada. Tapi tidak terlalu banyak yang di tempat saya yang baru di Geger
itu masuk eligible itu di tempat saya yang lama di bawah itu. Tapi kan boleh kan yang muncul adalah banyak. Nah, seperti itu aturan mainnya. Yang nanti. Oke. Berarti untuk nilai ini sudah gak ada masalah. Bapak Ibu nanti begini nilai. Saya buatkan satu file lagi. Halo Bapak Ibu. Ini saya ibaratkan nilai anak. Saya tuh jadi orang nakal. Nah, nilainya ini 84 ya. Nah, nilainya itu 84 terus satu saja ini nilainya 85 misalnya. Nah, seperti ini. Maka nanti Bapak Ibu, kalau ini tidak pakai, saya coba ini saya biar tidak rusak dulu. Misalkan ini ya, saya punya nilai 84 semua, terus ini 85 gitu ya Bapak Ibu. Halo. Ini cara ngeceknya cukup sama dengan gitu ya. Ditulis ST standar deviasi. Oke. Ini saya blok dari atas ke bawah. Nilai-nilai seperti ini kelihatannya bagus Bapak Ibu, tapi sebenarnya ini adalah mematikan anak. Ini standar deviasi. Maknanya apa tadi Pak Heru kalau seperti ini? Tidak ada KPM. Tapi jauh kan musuh apa? Tapi kalau nilai itu rentannya dari, katakanlah ada yang 75, misalkan ini ada yang 75, ada yang 76, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang di sini nanti ada yang 90, ada yang 86, ada yang 88, terus ada yang 92, misalkan seperti ini ya. Ini sudah normal di atas 3. Oh ternyata untuk membuat 3 itu ya tidak sulit kok. Yang penting ya ono pembedane, sing gak pinter yo cilik. Sing pinter sesuai dengan janji saya. Pak Heru ngelikno aku terus saya. Tapi sebelum Pak Heru mengingatkan saya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, karena memang saya disuruh harus cepet mau. Kalau Pak Yono pokoknya setengah songo udah rampung Pak. Tapi sebelum itu panjenengan kalau misalkan ada yang perlu konfirmasi, monggo silahkan Bapak Ibu. Materi 4 hari di mepet tadi 1,5 jam. Ditambah lagi ini nanti kurikulum sama. Monggo kalau ada. Karena ini wajah-wajahnya sudah kelihatan kepingin ke jalan misal itu. Tapi yang penting setelah pulang dari sini Bapak Ibu, panjenengan sudah bisa keluar ya dari ego masing-masing ya. Bahwa demi kepentingan anak-anak menilai kita harus normal. Normal itu maksudnya apa? Sing gak pinter yo nilainya cilik, tapi sing pinter versine kondang ya harus diberi nilai AP. Gitu nggih? Nggih. Katanya sip. Monggo kalau ada nggih. Sudah? Oke, nanti dibantu oleh Bu Nur Bu Nurman nanti saya dibantu dibuatkan patung. Untuk sementara tanpa patung saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Papatur. Materi 90 menit selesai. Bapak Anim mewakili teman-teman matur nuwun sangat atas tambahan ilmu, tambahan wawasan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, saya ingin memberikan penghargaan apresiasi, tepuk tangan sekali lagi kepada para senior kita yang spektakuler. Bapak tadi sekolah yang mana yang di Jawa Tengah tadi yang unggulan yang bisa berhasil seperti itu tadi? Sekarang itu yang sekolah namanya SMA Teras. Oh, SMA Teras. Itu SMA kecil tapi diterima di perguruan tingginya tahun ini diterima 80. Ya, studi banding. Ya, mohon izin ya, Bapak Wakasek nanti studi banding. Bapak nanti mohon berkenan jika kami mengundang panjenengan kembali ya, dalam lapangan nanti mengalami kendala-kendala. Sekali lagi acara pada malam hari ini materi 1 selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, acara bebas sampai ketemu besok pagi sesuai dengan rundown yang sudah saya share di WA Group. Terima kasih. Oh, foto. Oke. Sebelum sesi foto bersama, saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mariono, di luar ada pihak hotel Pak untuk ini clear.